lovers, selamat datang. Kali ini kita akan pick a card lagi. Untuk episode kali ini kita akan ngebahas bagaimana hubungan percintaan kalian ke depannya, khususnya untuk yang single. Jadi buat yang single, boleh datang kemari dan ngecek kira-kira hubungan percintaan kamu kayak gimana ya ke depannya. Apakah ada yang bertemu dengan jodohnya, atau malah bertemu dengan karmiknya, atau mungkin hanya cuma sekedar friendzone dan juga nggak bawa kemana-mana gitu. Buat mau cari tahu, di sini aku akan menyediakan 5 pilihan kartu. Kamu bisa memilih salah satunya, 2 atau kelima-limanya. Tapi perlu diingat, tidak semua pesan itu akan sesuai dengan kamu. Gunakan intuisi kamu. Jika ada pesan yang kamu dapat dan ternyata tidak sesuai dengan kamu, bisa kamu tinggalkan dan kamu ambil pesan apapun yang memang sesuai dengan kamu. Lalu berikutnya aku juga mau beritahu bahwa readingan aku ini bersifat tiada batas waktu. Artinya readingan aku ini akan sesuai dengan kamu, keadaan kamu saat kamu menonton video ini. Seandainya aku post video ini minggu lalu, bulan lalu, atau tahun lalu, pun juga akan resonate sama kamu saat kamu menonton video ini. Dan yang terakhir, mungkin dalam readingan aku mungkin ada beberapa kata yang akan men-trigger kamu. Nah, di sini aku mau memberitahu jika seandainya kamu memilih salah satu file dan ternyata ada pesan yang men-trigger kamu, itu tanda bahwa ternyata ada pesan mengingat kamu untuk menghadapi isu tersebut. Karena kamu punya kecenderungan bahwa kamu berusaha mengabaikan atau memanipulasi diri kamu sendiri agar situasi tersebut itu seperti atau sesuai dengan yang kamu mau gitu. Nah, jadi nggak perlu panjang lebar lagi. Aku kasih kamu waktu 30 detik untuk memilih file mana yang sesuai dengan kamu. Pilih, gunakan intuisi kamu. Jika sudah, nanti aku akan menjumpai kamu di timestamp. Dah. Hai lovers, buat kamu yang membeli kerang dengan bentuk seperti ini menjadi bacaan kamu ya. Kehidupan percintaan kamu yang single seperti apa sih? Yang pertama ada kartu make the effort. Great love is worth taking the step you are guided to take. Oke. Lalu berikutnya kamu membeli kartu you are already doing it. Stop overthinking, keep facing your true north. Kamu beri kartu hold your vision 6 months. Lalu berikutnya kamu beri kartu scarab beetle spirit magic go through you. Berikutnya kamu beri kartu 12 wand, ace of wand, dan 9 of cup. Ya, aku rasa di sini buat yang memilih file ini, buat yang single di sini kayaknya kamu nggak lama lagi bakalan mengakhiri masa single kamu deh. Aku mau ucapin selamat ya. Kenapa?
Karena di sini ada kartu Ace of Wand. Karena ada kartu Ace of Wand di sini katanya kamu tuh kayak baru bertemu ya dengan seseorang. Nanti kayak sepertinya dengan kartu Ace of Wand ya, kayak alam semesta itu akan memberi kamu satu orang nih di sini. Jadi buat yang single di sini ya, sebentar lagi kamu nggak akan single lagi, kamu akan mendapat pasangan gitu di sini. Kamu akan berpasangan dengan itu of one pun juga di sini gambarnya apa sih? Ada dua orang yang sedang menanam sebuah kacang kan di sini gitu. Padahal awalnya dia cuma sendiri gitu. Dan akhirnya berubah nih, dua orang yang nanam kacang ini berubah ke nine of one, yang dimana tuh ada sebuah keluarga yang lagi piknik gitu kan di bawah pohon, nah itu pohon apa? Pohon kacang yang ditanam oleh dua orang ini gitu. Yang tadi kamu tanam itu sendiri. Oke, jadi aku rasa strong banget kamu kayak gue mirip kali ini, nggak lama lagi kamu punya pasangan gitu di sini. Iya, karena memang kamu di sini ada kartu make the effort, kamu udah berusaha ya buat deketin seseorang. Kayaknya kamu lagi fokus sama satu orang deh gitu. Kamu lagi fokus sama satu orang, kamu lagi berusaha deketin dia, atau mungkin ada satu orang tuh lagi fokus banget sama kamu, lagi PDKT sama kamu. Strong banget ada satu orang di sini. Aku sering lihat itu kayak begitu, satu orang. Mungkin dia istilahnya passion banget sama kamu, buat deketin kamu. Kamu juga istilahnya tuh kayak ngerespon juga, karena memang kamu juga suka sama dia. Karena di sini ada kartu make the effort ya. Ada salah satu orang tuh kayak make the effort. Make the effort apa sih? Membuat usaha gitu loh di sini. Ada seseorang mau buat usaha itu, dan yang satunya lagi, you are already doing it. Kamu sudah melakukannya. Jangan overthinking, hadapi true note-nya gitu di sini. Jadi ada satu orang udah berusaha nih gitu buat deketin atau buat PDKT. Mungkin belum kelihatan sih hasilnya gitu. Tapi di sini bilang jangan terlalu overthinking gitu. Mungkin kalau kamu lagi suka sama seseorang, ada orang lagi PDKT sama kamu gitu di sini, dan kamu juga excited juga gitu, tapi kamu belum tahu kira-kira kedepannya kayak gimana atau gimana gitu, nggak usah terlalu overthinking gitu di sini, karena memang di sini aku rasa sih hasilnya sih ke arah yang positif sih kayak gitu di sini. Yang jelas karena ini ada kartu Nine of Cup, hasilnya tuh seperti sesuai dengan harapan kamu. Di sini juga ada kartu Magic World Through You juga di sini, seperti nanti itu akan berubah seolah-olah tuh kamu nganggap bahwa oh my god ini magic banget ya gitu di sini. Tadinya bayangin aja, tadi kamu sendiri seperti Ace of Wand di sini, lalu kamu jadi Two of Wand, ketemu sama dia berdua bareng nih nanam kan di sini saya Ace of Wand itu seseorang misalnya lagi nanam sesuatu kan gitu, masih bentuknya tuh kayak belum kebentuk gitu istilahnya, baru tumbuh batangnya doang. Nah di sini Two of Wand gambarnya ada dua orang, dan buahnya tuh udah berbuah gitu, tapi masih kecil. Di sini ada Nine of Cup, ada 4 orang lah, sebuah keluarga malah lagi piknik di bawah pohon. Nah jadi strong, kita akan berubah gitu. Nah ini berubahnya ke arah yang positif. Jadi kalau kamu lagi PDKT sama seseorang, kamu juga udah ngasih sinyal juga, mungkin juga masih belum kelihatan kayak gitu hasilnya. Di sini bilang tetap lakuin deh gitu di sini. Di sini juga aku rasa ada kartu hold your vision. Hold your vision kan tahan visi kamu. Tapi di sini aku rasa kamu ada kecenderungan tuh gini, aduh gue udah PDKT sama dia tapi dia nggak respon, ya udah deh gue abain aja gitu di sini. Aduh gue udah coba iso yang gini tapi nggak dijawab juga, ya udah deh gue ingin aja. Kamu ada kecenderungan tuh seperti itu di sini. Maka di sini aku rasa hold your vision itu adalah di sini kamu jangan kamu jangan tunda itu gitu, karena kamu juga udah tahu kan di sini juga kamu juga udah sering dapat sign bahwa dia tuh ini mungkin gini, gue udah coba teks dia tapi dia nggak balas gitu, gue udah coba ini dia tapi dia nggak ini gitu, nggak respon atau apa gitu. Mungkin karena memang dia lagi sibuk gitu, atau mungkin karena memang dia lagi apa gitu. Tapi sini dibilang nanti berubah kok ke sesuatu yang istilahnya tuh seperti harapan kamu, karena di sini ada kartu Magic Work Through You, itu kayak berubahnya itu atau menjadi seperti yang pengen kamu harapin itu nggak seperti yang kamu harapin gitu loh di sini. Nggak yang istilahnya tuh kayak gue chat dia terus nanti dia balas chat gue, terus udah gitu kita deket, udah gitu nanti kita jalan bareng, terus kita makan bareng, terus tiba-tiba dia ngajakin kencan, terus akhirnya tuh ini nggak kayak gitu. Mungkin kamu istilahnya tuh kayak ngechat dia dulu gitu, terus akhirnya kamu ada perasaan kayak aduh dia sebenarnya dia mau ngerespon nggak ya, dia sebenarnya suka juga nggak ya, dia ini juga nggak ya gitu di sini. Nah kamu ada gitu bahwa kalau dia nggak suka juga ya udahlah, gue nggak udah gue stop aja deh gitu. Ada kecenderungan tuh seperti itu. Tapi di sini bilang enggak, karena orang ini itu punya potensi banget ngarahnya itu bisa jadi ke pernikahan. Kalau kamu ngarep pernikahan, kalau kamu mau ngarep itu ke jenjang lebih serius juga bisa juga, ini akhirnya lebih serius ya. Yang jelas apapun itu seperti akan berubah seperti apa yang kamu harapin gitu di sini.
siapapun itu. Jadi kalau yang buat single ini agak lebih positif ya gitu. Mungkin ini ada yang baru PDKT nih di sini, yang milih buat yang milih Pel ini orangnya baru PDKT sama seseorang tapi belum tahu nih responnya apa, nanti hasilnya apa, bakalan bagaimana gitu. Cuma di sini ada orang ini kamu ini, entah kamu, entah orang yang kamu lagi deketin itu ada kecenderungan untuk ya dia kayak begini, dia nggak respon, dia gini, kayaknya dia nggak terlalu suka deh. Nah di sini bilang jangan gitu, makanya di sini jangan tahan gitu vision kamu, terus tetap istilahnya itu kayak gitu, ungkapin perasaan kamu, coba deketin ya. Kalau emang dia nggak balas, mungkin dia lagi sibuk, tunggu besoknya lagi baru kamu kontakin dia lagi atau lusanya lagi gitu ya. Just ini ada kata make the effort, entah kamu harus buat usaha atau kamu udah buat usaha tapi kamu belum lihat hasilnya gitu di sini. Tapi di sini dibilang nanti akan ada hasilnya kok gitu di sini. Ini juga ada kata stop overthinking gitu. Jangan terlalu berpikir berlebihan gitu di sini. Karena kamu udah berusaha gitu di sini. Apa hasilnya? Di sini dibilang hasilnya itu akan seperti apa yang kamu harapin. Kok di sini dia bilang hasilnya seperti apa yang kamu harapin. Mungkin dia memang lagi sibuk dengan pekerjaannya gitu, atau mungkin dia lagi sibuk sama keluarganya, atau mungkin dia sibuk lagi apa gitu di sini. Aku nggak ngerti gitu di situ kan. Yang jelas ini kamu jangan tahan visi kamu, tetap terus lakuin gitu di sini. Tapi kamu jangan gempor dia atau teror dia ya gitu di sini. Aku rasa tuh jangan gitu. Tapi istilahnya itu kayak dia terus kontak dia, tanya kayak gini-gini, karena nanti itu kelak akan berubah ke sesuatu yang kamu harapin banget. Karena di sini ada kata magic work through you. Ini seperti kayak, aduh gue udah nggak ada harapan lagi deh gitu. Gue udah coba, gue udah usaha, udah nggak ada harapan gitu di sini. Kamu mungkin awalnya seperti itu, tapi ternyata langsung berubah saat kamu ada di titik, aduh ini udah nggak ada harapan lagi deh. Udah gitu. Semua langsung berubah seperti makanya jadi seperti magic gitu di sini. Istilahnya itu kayak begitu. Kamu udah usaha, lalu istilah itu udah begini gitu. Oke, gue juga udah tahu nanti hasilnya, tapi kok ini begini juga gitu. Terus udah ini kayaknya udah nggak ada hasilnya, udah kayak gini. Tapi saat momen seperti itulah semua langsung berubah gitu di sini. Dalam memang di sini ada pelajarannya juga gitu. Pelajarannya itu adalah make the effort, seberapa yakin sih kamu sama dia gitu loh di sini. Jadi seberapa kuat sih kamu sama dia gitu loh di sini. Kayak gitu loh. Karena memang kalau kamunya cuma ya kamu coba PDKT sama satu orang, belum kelihatan ya hasilnya gitu di sini, nggak ada responnya, terus kamu coba PDKT sama orang lain lagi gitu di sini. Jadi kelihatan dong kamu deketin dia ada maunya, atau kamu istilah itu punya cadangan lain, bener nggak gitu. Nah di sini dibilang katanya gitu, dia mungkin entah itu entah mungkin dia menyadari itu, atau memang universe itu tahu kamu punya kecenderungan seperti itu. Makanya di sini saat nanti ketika momen kamu putus asa atau istilahnya aduh dia udah nggak ada gini-gini lagi, semua langsung berubah seperti apa yang kamu harapin gitu loh di sini. Dan berubahnya itu nggak seperti yang berubahnya itu juga istilahnya itu kayak nggak seperti apa yang kamu harapin ya. Maksudnya itu nggak seperti apa yang kamu ini nih, kayak gue bilang kenalan dulu, chatting-chattingan, ngobrol-ngobrol di telepon, terus akhirnya jalan. Bisa kejadian di selain itu berubahnya adalah kamu mungkin ngobrol-ngobrol, tahu-tahu dia langsung ada di depan kamu nawarin buat nawarin cincin ke kamu gitu. Kita nggak pernah tahu, jadi nggak ada ngedate, nggak dapat apa, jadi itu saya cuma calling doang, tiba-tiba langsung datang dan akhirnya ngasih kamu cincin gitu, dari kamu cincin gitu. Kita nggak pernah tahu ya. Jelas di sini ini akan berubah seperti apa yang kamu harapin gitu. Tapi caranya gimana? Itu tuh kayak mungkin kayak istilahnya bikin kamu ya kayak overthinking juga gitu, istilahnya bikin kamu kayak ragu juga gitu, mau lanjut atau enggak kayak gitu loh di sini. Ini cukup kalau aku sih itu kayak keyakinan kamu tuh kayak diuji loh gitu di sini. Kamu yakin nggak gitu di sini? Kalau kamu yakin gitu di sini, mau situasinya seperti apapun gitu, kamu tetap akan bertahan dan berjuang gitu. Dan nanti ada satu titik ketika kamu memang udah yang nggak kuat lagi, nah universe langsung ngasih itu semua gitu loh di sini. Dan ternyata itu berbeda seperti apa yang kamu harapkan. Oke. Nah di sini lalu kata terakhirnya di sini kamu menemukan kartu Gloxinia, love at the first sight, brown spirit. When I saw you, I fell in love, and you smile because you knew. Yang artinya adalah cinta pada pandangan pertama. Dan spirit sangat bangga sekali. Iya, jadi gitu. Di sini when I saw you, I fell in love. Ketika aku melihat kamu, aku langsung jatuh cinta. Dan ketika kamu tersenyum, aku langsung mengetahui gitu. Wow, strong banget. Yang jelas di sini aku bilang, siapapun itu orang ini lagi deketin kamu atau lagi dekat kamu, dia jatuh cinta berat banget sama kamu loh di sini. Tapi dia mungkin nggak bisa mengungkapin ya perasaannya dia ke kamu, atau dia nggak bisa
nggak bisa mengungkapin perasaannya ke kamu, nggak bisa ngasih apa yang ke kamu gitu. Cuma dia istilahnya tuh kayak biasa-biasa aja gitu, belum bisa mengungkapin lah kalau aku rasa itu seperti itu. Tapi di sini aku bilang dia tuh jatuh cinta banget, kayak aku bilang di sini love at the first sight. Dia tuh ketika pertama kali ketemu sama kamu dia tuh jatuh cinta loh di sini, dan dia tuh sangat bangga gitu istilahnya itu dengan kamu loh di sini. Aku nggak tahu ya dengan cara kamu apa deketin dia atau bagaimana apa gitu istilahnya. Yang jelas dia memiliki sesuatu apa rasa proud dalam diri dia, rasa kebanggaan. Proud itu kebanggaan kalau dia punya kamu, atau kebanggaan karena apa yang sudah kamu lakuin atau apa yang udah kamu laluin gitu. Di sini aku rasa seperti itu ya. Di sini juga pesannya adalah ketika aku melihat kamu aku langsung jatuh cinta gitu, dan ketika kamu tersenyum aku mengetahuinya. Jadi dia tuh selalu memperhatikan kamu loh sebenarnya. Di sini ada satu orang strong banget yang single saat ini ya, ada satu orang nih dia memperhatikan kamu banget gitu di sini, entah kamu atau entah dia ya. Kalau di sini kita pas versa gitu, kamu mungkin udah coba PDKT sama dia gitu di sini, tapi mungkin belum ada hasilnya, belum ada perubahannya gitu di sini. Lalu kamu juga istilahnya kayak aduh ini kayaknya bisa mengarah ke hal yang baik atau enggak ya gitu, bisa mengarah seperti apa yang gue harapin nggak ya gitu sini. Yes, bisa gitu. Tapi kalau misalnya itu dia yang PDKT sama kamu, mungkin kamu nggak terlalu cuekin dia, nggak terlalu peduli juga sama dia. Tapi di sini dibilang lalu juga kamu cuekin dia, tahunya dia juga cuekin kamu balik gitu di sini. Tapi di sini dibilang dia tuh perhatiin kamu terus loh. Satu orang strong banget gitu. Ini satu orang tuh memperhatikan kamu banget gitu di sini. Karena dia ketika pertama kali ketemu kamu dia tuh jatuh cinta gitu. Dan di sini juga ada ketika kamu tersenyum aku tahu gitu. Jadi dia memperhatikan kamu gitu loh di sini. Apa yang buat kamu bahagia dia cari tahu gitu. Apa yang buat, mungkin ini lagi masa-masa PDKT-nya dia, karena memang dia tuh pengen ketika berpasangan tuh kamu bahagia dengan dia. Jadi dia tahu apa sih yang bikin kamu bahagia itu gitu loh. Makanya dia tuh kayak apa namanya coba cari tahu apa sih yang buat kamu bahagia, apa sih yang buat kamu seneng kayak gitu loh di sini. Tapi strong banget kalau misalnya kamu belum, kalau lagi PDKT nih tapi kamu nggak tahu, kalau kamu mulai oh iya gue kalau lagi PDKT nih sama seseorang gitu, tapi belum ada statusnya nih, statusnya nanti cuma di zona pertemanan doang atau adik kakaan doang gitu, atau bisa ngarah ke yang lebih lagi atau gimana gitu ya, nggak tahu. Tapi di sini juga strong banget bisa mengarah ke bisa jadi pernikahan atau juga bisa partneran gitu di sini. Tapi yang jelas arahnya itu ke arah yang positif seperti harapan kamu di sini, kamu itu bilang kayak gitu. Karena sebenarnya kamu lagi PDKT, orang itu sambil mencari tahu apa sih yang buat kamu bahagia gitu loh di sini. Karena ketika dia tahu apa yang buat kamu bahagia, mungkin nanti ketika pasangan dia akan berusaha buat, karena orang ini ya mau berusaha buat bikin kamu bahagia loh. Siapapun ini yang lagi PDKT sama kamu, orang yang lagi coba deketin kamu, orang ini pengen kamu tuh bahagia sama dia gitu. Makanya dia coba cari tahu apa sih yang bikin kamu bahagia gitu. Waduh, romantis banget ya. Aku bakalan gitu, romantis banget gitu. Kamu bakalan dimanja abis-abisan banget sama dia. Mungkin kalau kamu berpasangan sama dia, jangan ditinggalin deh kalau orang ini. Walaupun memang istilahnya tuh kayak nggak ada hasilnya deh kayaknya ini gue deketin gitu, aduh nggak ada responnya gitu, jangan nyerah gitu di sini. Tetap misalnya tuh tetap ituin juga. Tapi sini aku ada kecenderungan tuh stop, kamu ada kecenderungan tuh stop overthinking gitu. Aduh gimana nih gitu, cuek banget sih dia ini banget gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu, dia memperhatikan loh gitu, nggak yang kayak orang diem memperhatikan terus akhirnya udah ngeliatin doang, enggak. Tapi dia juga ada tindakannya juga gitu loh di sini untuk nunjukin kalau gue tuh perhatian lo sama lo gitu di sini. Ya kayak gitu aja sih yang aku dapat. Mudah-mudahan kamu suka dan sesuai dengan kamu. Kalau kamu suka, like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga sharing ke teman-teman kamu, serta teman kamu juga butuh informasi seperti ini. Dan pesan terakhir, keep loving, and loving people, love others. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dah. Hello first, buat kamu yang memilih kerang dengan bentuk seperti ini, maka ini menjadi readingan kamu ya. Hubungan percintaan kamu yang single seperti apa ya? Yang pertama, kamu memiliki kartu past life relationship. You have known each other before. Kamu memiliki kartu pillar of light. Your vibration is rising. You are the oracle. Lock in your side. Yang Sagittarius, keberuntungan di kamu.
selfish spirit, open to infinite possibility, terbuka untuk kesempatan yang tiada batas. Lalu dari kata tiada kamu kata Three of Cups in reverse, Ten of Swords, dan Eight of Wands. Oke. Ya, kalau aku rasa di sini ya, kehidupan kamu yang single yang memilih pile ini, aku rasa tuh kamu tuh memiliki banyak keberuntungan loh di sini. Aku rasa tuh dengan kartu luck in your side sama Eight of Wands itu banyak banget orang yang bisa mau kenal sama kamu loh di situ. Karena di sini ada kata Three of Cups ini, aku rasa kamu lagi emang single cukup lama ya di situ. Karena memang ada kartu Three of Cups in reverse sama Ten of Swords, kamu tuh kayak udah single tapi single tuh cukup lama banget gitu di situ. Iya, dan kamu pengen cepat-cepat mengakhiri masa single kamu. Kamu pengen cepat punya pasangan, pengen punya pacar mungkin atau gebetan mungkin di situ. Tapi di sini dengan kartu luck in your side, aku rasa tuh ada banyak loh peluang untuk istilahnya kalau kamu bilang, oh iya aku mau cari pasangan, ada banyak loh yang berusaha mau deketin kamu, at least mau kenal sama kamu tuh banyak. Di sini ada kartu open to infinite possibility, yang artinya tuh terbuka sama kesempatan yang tiada batas. Di sini juga ada kartu luck in your side, di sini juga ada kartu Eight of Wands, Eight of Wands juga bicara tentang kesempatan atau opportunity. Nah, di sini kesempatannya tuh ada banyak, malahan di sini ada banyak banget. Bahkan orang-orang di sekitaran kamu bisa jadi, atau mungkin orang-orang yang mungkin kamu kenal via online mungkin gitu. Yang jelas ada banyak loh yang mau berkenalan sama kamu. At least tuh mau kenal kamu tuh banyak di sini. Dia mau kenal sama kamu, mau bertukar pendapat, mau berbicara dengan kamu, atau melakukan pertukaran pendapat. Yang jelas intinya dia mau PDKT sama kamu tuh ada banyak loh di sini. Cuma masalahnya terkadang kamu tuh orangnya nggak terlalu terbuka ya di sini, karena memang di sini ada kartu open to infinite possibility, kamu lebih terbuka gitu. Mungkin memang orang tersebut nggak terlalu kelihatan ya kalau dia ada niat buat istilahnya tuh deketin kamu, buat PDKT sama kamu, mau kenal sama kamu gitu. Mungkin dia nggak kelihatan karena memang kamu juga orangnya terlalu ini ya, agak terlalu, karena memang kamu terlalu single yang udah cukup lama di situ. Jadi kamu tuh nggak meladeni mereka gitu. Itu satu sih pesan yang pertama. Nah, yang kedua di sini ada kata pillar of line, your vibration is rising, you are the oracle. Nah, pesan yang kedua, aku rasa di sini untuk orang yang kedua yang memilih pile ini, dan itu yang pertama tuh ada banyak yang saya mau kenal sama kamu dan cari PDKT sama kamu. Yang kedua di sini aku rasa tuh mungkin kamu menyadari ya ada banyak yang mau kenalan sama kamu, mau cerita sama kamu, tapi kamu cuma memilih satu orang doang gitu, yang dimana satu orang tuh yang bener-bener banget bawa kamu ke arah yang lebih serius, karena kamu nggak mau main-main lagi. Nah, itu kayaknya kamu nggak mau main-main lagi, kamu mau ending itu yang sesuatu yang istilahnya itu kayak aduh gue nggak mau main-main lagi deh, karena gue kenal sama si A udah capek yang namanya tuh main-main gitu. Iya, gue tahu ada yang mau deketin tapi maunya tuh yang serius gitu. Di sini kartunya tuh bilang kayak gitu. Ya, cuman di sini ya itu yang kedua gitu. Tapi yang ketiga ini yang aku dapat pesannya itu adalah di sini nanti kamu akan bertemu dengan seseorang. Kayaknya memang istilahnya kalau kamu yang kategori yang kedua gitu ya, yang istilahnya tuh kayak nggak mau yang main-main, iya ada yang mau nyamperin gitu, iya tahu ada yang suka gitu, tapi kamu nggak terlalu respon mereka atau apa, itu karena memang kamu ini loh mau cari sesuatu yang yang sesuai sama kamu. Nah, itu karena memang di sini kamu disiapin buat ketemu sama seorang soulmate kamu loh di sini. Aku rasa seperti kalau kamu percaya sama namanya reinkarnasi ya gitu, karena misalnya kamu percaya sama namanya itu reinkarnasi, itu kamu akan nanti dipertemukan dengan seseorang, orang itu akan ngajak kamu untuk ke arah yang serius sama kamu. Aku rasa seperti itu. Nanti kamu juga akan banyak komunikasi juga sama dia, yang dimana dulunya di kehidupan sebelumnya kamu tuh pernah bertemu dengan orang itu, dan kemungkinan kamu juga dulu pernah menikah dengan orang itu gitu. Jadi kehidupan yang sekarang kamu kembali dipertemukan lagi dan akan menjalin koneksi lagi dengan dia, karena memang koneksi kamu sama orang itu cukup kuat ya kalau kamu percaya ya sama reinkarnasi. Tapi kalau kamu nggak percaya ya kamu nanti akan ketemu sama jodoh kamu lah gitu, yang intinya tuh kayak dituntun banget dan di guidance banget untuk bertemu dengan dia. Dan saat kamu bertemu dengan dia, kamu tuh kayak walaupun itu orang asing, walaupun itu orang yang belum pernah kamu kenal, tapi rasanya tuh kayak kamu udah kenal dia gitu. Kamu kayak punya feeling kayak kayaknya gue pernah ketemu sama dia di mana gitu, kayaknya gue pernah
orang baru gitu. Yang itu sebenarnya itu adalah kenangan atau memori-memori kamu di masa kehidupan kamu yang dulu. Jadi kalau kamu percaya nih sama reinkarnasi, itu kenangan-kenangan itu nggak akan pernah hilang gitu. Dan nanti itu kenangan itu akan muncul saat kamu bertemu dengan orang ini gitu. Ketemu orang itu baru kenangan-kenangan itu, memori-memori itu akan muncul satu persatu gitu di sini. Nah di sini juga aku rasa ya kalau memang kamu beruntung nih ya bertemu dengan si soulmate kamu gitu atau twin flame kamu itu di sini ya, aku rasa di sini akan banyak banget komunikasi nih kamu berdua sama dia. Dan nanti kalau kamu memang mengarah ke pernikahan dengan orang ini ya, akan banyak banget keberuntungan menghampiri kamu. Ada sebenarnya kata ulang in your side, akan banyak kamu jadi kayak ngebuka rezeki kamu sendiri. Jadi misalnya dulu kamu kurang beruntung di bidang apa sih gitu, kurang beruntung di bidang A atau kamu ada masalah di bidang A, itu semua tuh kayak hilang dengan ketemu dengan orang ini gitu. Jadi pasangan kamu itu nanti kelaknya gitu, kalau kamu lagi single ya, bidang kelas kamu tuh kayak lagi dipertemukan, lagi bisa ketemu sama orang ini gitu. Karena kamu kayaknya udah bosen banget, udah boring banget, berarti kayak cuma PDKT, hai apa kabar, udah makan belum, gimana gitu, kayak capek gitu. Terus kamu udah selesai hilang, nggak ada kabar lagi gitu. Nah memang kamu lagi disiapin untuk ketemu sama soulmate kamu deh, aku rasa seperti itu gitu di sini. Yang dimana kalau ketika kamu bertemu sama dia, aku rasa tuh kamu akan istilahnya tuh kayak ngebuka sesuatu yang cukup ngeberuntungin buat kamu di situ. Ada sesuatu kayak istilahnya kamu kayak beruntung nih bertemu dengan orang itu gitu. Aku nggak tahu apa itu, tapi bisa jadi contohnya itu kayak karena di sini ada luck in your side, keberuntungan ada di sisi kamu, open to infinite possibility, kayak kamu tuh nggak buka jalur kamu sendiri gitu, kamu buka jalur rezeki kamu sendiri. Orang tersebut kamu sama orang entah mungkin kamu bertemu dengan dia ternyata bukan bisnis, ternyata bisnisnya berkembang, atau kamu sama dia punya project atau apa segala macam, ternyata itu menghasilkan gitu. Yang jelas memang ada alasan mengapa kamu tuh kayak single saat ini gitu, single, ada ngalamin rasa boring kan. Di sini ada kata masuk aku kayak boring deh gitu, single terus gitu, capek gitu kan istilahnya tuh, jadi yang nggak punya pasangan gitu, kemana-mana sendiri gitu mungkin ya gitu. Tapi tetap kamu juga sadar nih, ada juga sih yang mau nyamperin, tapi saya nyamperin cuma gak serius gitu, main-main, cuma ngajakin hai gimana ngapain, udah gitu selesai hilang gitu. Ya karena memang kamu mau dipertemukan nih, karena memang vibrasi kamu tuh lagi ini loh tinggi loh gitu. Nah ketika vibrasi kamu tinggi, kamu tuh kayak mengattract orang lebih baik gitu loh gitu. Jadi kalau misal kamu rendah gitu ya, vibrasinya rendah, kamu attract orang yang buruk gitu di sini. Nah mungkin kayak gitu tuh orang-orang istilahnya tuh kayak kamu cukup boring, terus akhirnya tuh kayak udah aku nggak minat lagi sampai dia sekali PDKT hilang entah kemana gitu di sini. Nah tapi karena memang kamu vibrasinya tinggi gitu, jadi saya kamu dipertemukan juga dengan orang ini gitu loh di sini. Kayak begitu, yang dimana ketika kamu bertemu dengan dia, kamu tuh kayak merasa beruntung. Aku kurang tahu ya kamu beruntung di bidang apa, tapi mungkin akan beruntung bahwa aduh ya ternyata dia apa gitu sesuai dengan harapan kamu mungkin. Tapi di sini ngaku open to infinite possibility, ada kemungkinan tuh kamu kayak membuka sebuah pintu atau membuka sebuah apa gitu di sini yang dulunya tertutup, tapi setelah bertemu dengan dia kita malah terbuka gitu, terbukanya lebar banget gitu. Aku kurang tahu apa itu, tapi kita kayak membuka rezekinya, kayak misalnya tuh kayak kamu sama dia tuh kayak buka bisnis gitu, ternyata berkembang. Kalau kamu cuma ngandelin kayak pekerjaan kamu doang satu gitu, ya cukup sih gitu misalnya itu. Kalau kamu sendiri, tapi ketika kamu sama dia, kamu punya bisnis bareng atau punya project bareng atau apapun itu bareng-bareng, ternyata itu jadi berkembang gitu. Di sini jelas kayak membawa kamu kayak ke arah yang lebih beruntung deh gitu di sini kalau kamu bertemu dengan orang ini gitu. Jadi tetap walaupun single di sini tetap istilahnya tuh tetap ini ya growing gitu. Jadi kalau aku sarannya sih kalau kamu yang single saat ini, kamu tuh cukup harus growing, improve diri kamu deh gitu kan, agar kamu tuh ketemu sama orang ini gitu. Karena memang kamu disiapin untuk bertemu dengan orang ini gitu. Orang yang istilahnya tuh kalau kamu percaya dengan hal itu, dulunya kamu pernah menikah atau bertemu dengan orang itu di kehidupan sebelumnya, dan kehidupan ini kamu dipertemukan lagi dengan dia. Tapi kalau kamu nggak percaya ya berarti nanti kamu akan bertemu dengan jodoh kamu gitu. Intinya tuh kayak begitu, yang memang udah disiapin buat kamu kayak begitu, yang dimana kamu tuh akan merasa wah ternyata tuh ini adalah sesuatu yang beruntungin banget ya gitu. Lalu perasaan terakhir di sini kamu ada kartu Pink Rose, Grace and Sweetness. The pursuit of perfection then is the pursuit of sweetness and light. Nah di sini pesannya itu bilang adalah grace and sweetness. Grace and sweetness artinya apa? Ada sesuatu
sesuatu yang sweetness itu apa sih? Manisan kan, manis. Grace itu adalah sesuatu yang anggun dan manis gitu di sini dia bilang. Nah kalau untuk mendapatkan sesuatu yang perfect di sini, untuk memperoleh sesuatu yang perfect, ya jadi kalau kamu mau dapat sesuatu yang perfect, mau punya pasangan yang perfect, hal yang tuh pokoknya sempurna kayak gitu ya di mata kamu, kamu pun juga harus melakukan pendekatannya tuh dengan istilahnya sweetness dan light gitu. Sweetness itu artinya tuh dengan yang manis, dengan dan juga dengan itu saya dengan yang baik gitu di sini. Jadi kalau di sini aku rasa kamu mungkin kayak pengen punya pasangan yang istilahnya tuh bawa ke arah yang lebih baik. Di sini bilang yes, nanti kamu dapat di situ, cukup istilahnya improve aja diri kamu gitu. Nah di sini nanti kamu akan ketemu pasangan yang bener-bener itu perfect banget di mata kamu gitu di sini. Karena di sini juga pasangan juga dibilang gitu, untuk mendapatkan satu kesempurnaan kamu harus memperolehnya dengan rasa manis dan juga light gitu. Light itu sebenarnya tuh kayak lembut gitu loh di sini. Jadi kamu harus lembut, kamu harus mungkin berpakaian yang menarik atau apa gitu. Di sini aku rasanya seperti itu gitu kalau buat yang single yang di sini ya. Oke, kayaknya apa lagi ya? Kayaknya cuma itu aja sih yang aku dapat. Benar-benar resonate sama kamu. Jadi kalau misalnya yang single nggak usah merana-merana banget. Lalu di sini kamu disiapin kok untuk ketemu sama seseorang yang misalnya itu perfect banget di mata kamu gitu. Cuma walaupun itu perfect, kamu juga harus berusaha perfect juga di mata dia gitu. Jangan misalnya kamu ngarepin seseorang yang perfect, tapi kamu nggak se-perfect yang dia harapin juga gitu. Nah, jadi dua-duanya itu juga harus perfect gitu. Jadi biar kayak semacam raja dan ratu gitu yang bertemu gitu di sini. Kayak gitu aja sih ya pesan aku buat yang single satu ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kamu. Siapa tahu teman kamu juga butuh informasi seperti ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah. Hello first, buat kamu yang memilih kerang dengan bentuk seperti ini, maka ini jadi readingan kamu ya. Situasi percintaan kamu, single yang memilih pal ini, seperti apa sih? Yang pertama, kamu memiliki kartu forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Forgiving and learning. Lalu berikutnya kamu memiliki kartu play, have fun, celebrate, and be so serious. Okay. Lalu berikutnya kamu memiliki kartu a time to give and a to take. Okay. Lalu kamu memiliki kartu squirrel spirit, believe in yourself. Okay. Dan sekarang kamu memiliki kartu three of pentacle, two of pentacle, dan juga Wheel of Fortune. Ya, kalau aku rasa di sini untuk yang single yang ini, aku rasa kamu tuh terlalu sibuk ya di sini. Jadi alasan kenapa kamu single itu adalah karena kamu terlalu sibuk di sini. Yes, kamu tuh terlalu sibuk, kamu terlalu fokus sama pekerjaan kamu terlalu fokus sama. Jadi kayak tadi aku bilang gitu, kamu tuh nggak terlalu bisa buat ngebalance kehidupan kamu, pekerjaan kamu, dan juga bagaimana kamu bersosialisasi juga kayak begitu. Makanya di sini ada kartu of pentacle. Ya kan kartu sangannya pun juga diminta kamu play gitu. Kalau misalnya kamu memang single dan ternyata single untuk pal ini tuh terlalu fokus sama pekerjaan deh gitu, di sini terlalu fokus banget sama pekerjaannya, terlalu fokus banget sama karirnya gitu, sampai akhirnya tuh kayak lupa buat cari pasangan, lupa, mungkin beberapa juga ada yang lupa untuk main, lupa untuk istirahat juga gitu. Nah di sini kayak ngasih tahu kamu bahwa hidup itu harus balance, ada waktu kerjanya, ada juga waktu mainnya gitu di sini. Ada waktu untuk kerja, ada juga waktu untuk main gitu. Di sini sih pesan yang aku dapatnya seperti itu ya gitu. Nah di sini kalau aku rasa ada beberapa juga tuh yang nggak pede ya gitu untuk dapat pasangan gitu. Ngerasa bahwa hidupnya bakalan single terus-terusan nih gitu, nggak bakalan ketemu pasangan.
jadi fokusnya sama kerjaan aja deh gitu, fokusnya sama karir aja deh gitu. Mungkin ada beberapa yang seperti itu ya gitu, atau mungkin juga dulunya pernah punya pasangan, lalu juga ketika udah punya pasangan terus ternyata menyakitkan gitu di sini, akhirnya merasa bahwa pasangan kayaknya nggak bakal ada yang bagus lagi nih gitu, jadi gue fokus aja sama kerjaan gue. Ketika kalau gue fokus sama kerjaan gue, mungkin gue juga bisa lupa gitu ya di sini. Nah itu sih yang beberapa pendapat. Tapi kalau aku rasa sih di sini memang iya, kalau kamu memang pernah sakit hati sama pasangan kamu yang sebelumnya atau hubungan kamu yang sebelumnya, kamu diminta untuk rilis dia, maafkan dia, belajar dari pelajaran yang kemarin, jangan terlalu jangan jadi trauma. Dan kalau misalnya, karena gini, setiap orang tuh beda-beda gitu, jangan kamu samain orang baru seperti orang lama kamu yang kemarin gitu di situ. Kalau kesempatannya sih aku rasa kamu diminta untuk ini ya, lebih ke healing sih di sini, karena memang di sini kamu tuh cukup trauma gitu, ada masih merasa trauma atau rasa takut gitu kalau nanti pasangan kamu tuh nanti nextnya sama seperti yang kemarin lagi gitu, kayak gitu. Atau kemungkinan juga karena memang kamu punya sifat yang istilahnya tuh pekerja keras gitu, istilahnya lebih fokus sama karir, kamu mungkin yang istilahnya tuh kayak even kamu punya pasangan tuh juga kamu akan lebih fokus sama karir kamu gitu, kayak gitu loh. Ya, aku rasa seperti itu di sini. Nah, cuma kalau misalnya memang seperti itu, kamu ada kemungkinan nanti ketemu sama jodoh kamu ini loh, melalui ini, dari kantor. Misal kalau kamu emang bener nih, iya nih aku orang itu pekerja keras banget, aku fokus sama pekerjaan kamu gitu. Nah, coba deh kamu cari orang yang cukup potensial banget di tempat kerja kamu. Karena di sini ada kata tree of pentacle. Tree of pentacle itu menandakan bahwa istilahnya itu tentang kerjasama gitu. Kadang juga istilah bicara tentang istilahnya kerjasama di kantor atau kerjasama. Jadi teman kamu itu ya, nanti partner kamu itu aku kurang tahu ya, entah teman kerja, entah teman kampus atau teman apapun gitu. Kalau misalnya kamu punya proyek atau bisnis, mungkin teman bisnis kamu gitu, kemungkinan nanti salah satunya itu bisa menjadi pasangan kamu di sini dengan kartu Tree of Pentacle ini gitu. Nah, cuma di sini ada kartu Tree of Pentacle, mungkin memang kamu diminta untuk lebih balance ya gitu, kapan waktunya untuk kerja, kapan untuk main gitu. Jadi ketika kamu punya pasangan pun jangan kamu tinggalin gitu di sini, karena memang ya ada kartu Wheel of Fortune di sini. Entah kenapa aku ngeliat Wheel of Fortune itu seperti sebuah situasi yang berakhirnya tuh mengulang lagi gitu, sampai akhirnya tuh kamu nggak percaya sendiri juga gitu. Misalnya kayak kamu dulu pernah punya pasangan gitu, misalnya kayak gitu, dan ternyata hasilnya tuh nggak baik gitu, terus akhirnya kamu coba lagi cari lagi pasangan lagi, ternyata hasilnya sama juga, cari lagi yang ketiga gitu, sama juga gitu di sini. Nah, cuma kalau di sini aku rasa sih ya, cluenya itu adalah kamu karena memang terlalu fokus sama karir kamu gitu, kamu nggak fokus sama hubungan kamu gitu. Bagaimana kamu mau punya pasangan kalau kamu cuma fokusnya sama pekerjaan kamu aja gitu, kamu cuma sibuk sendiri loh. Aku lihat sendiri katanya tuh cuma kayak begitu. Kamu nggak berusaha coba kenal sama orang, mungkin kamu juga nggak berusaha untuk mencari tahu tentang seseorang mungkin gitu di sini. Mungkin karena kamu juga orangnya nggak pede kali ini, nggak believe in yourself. Tapi di sini aku minta kamu juga harus lebih pede gitu loh di sini. Lalu di sini ada the human in Virgo, ya di sini saya tuh kamu harus ini ya sharing deh. Kalau aku rasa di situ ada sesuatu yang harus sharing. Kamu tuh kayaknya tuh kalau dalam pasangan kamu tuh kayak suka mengontrol atau suka memaksa atau suka minta sesuatu dari seseorang gitu, sampai akhirnya tuh orang tuh juga nggak mau istilah deket sama kamu gitu. Karena di sini aku rasa is a time to give rather than to take. Kamu tuh diminta untuk sharing loh gitu, sharing pengalaman kamu, sharing informasi tentang kamu, sharing apapun itu tentang kamu di sini. Kamu tuh orangnya terlalu tertutup loh gitu, karena memang juga ada kata human in Virgo. Aku rasa kamu tuh orangnya Virgo ya, tapi kamu orangnya introvert atau kamu orangnya tuh terlalu tertutup gitu. Kamu nggak mau berbagi apapun gitu kepada orang gitu, saya tuh kayak gitu. Nah, sampai akhirnya tuh juga orang juga mau kenal sama kamu juga ogah-ogahan gitu, dia nggak mau cerita apapun ke gue, ya udah gue juga nggak mau kenal dia juga, kayak gitu di sini, kayak begitu. Nah, sekarang sih kalau aku rasa untuk single yang satu ini emang terlalu fokus sama karir sih ya, kalau aku rasa itu seperti itu ya.
sampai akhirnya tuh nggak punya waktu untuk cari pasangan atau cari pacar gitu. Tapi kalau atau mungkin ada juga yang salah sakit hati juga gitu karena hubungan sebelumnya, dan akhirnya tuh nggak percaya lagi gitu, sama nggak percaya diri lagi gitu. Tapi di sini aku rasa untuk yang single ini kamu diminta untuk lebih terbuka. Kalau kamu memang pernah punya pasangan atau pernah pacaran yang dulunya sebelumnya punya pasangan, coba maafin pasangan kamu yang dulu gitu, maafin situasi yang kemarin gitu, healing dari waktu masalah itu. Nah baru nanti mungkin orang yang baru itu akan datang gitu dalam hidup kamu gitu. Karena kamu di sini orangnya tuh terlalu ini ya, terlalu menuntut sih kalau aku rasa di sini katanya kayak begitu. Yes. Lalu terakhir kamu di sini kasih fokus, cheerfulness is spring again. The earth is like a child that no poem by her. Ya artinya tuh kamu harus bergembira. Is spring again. Ini saatnya apa namanya? Ini tuh udah apa namanya? Udah spring. Spring itu ini ya, apa namanya? Sesinya. Jadi gini, semua orang happy, Las itu nggak happy sendiri gitu loh di sini. Jadi teman-teman kamu udah punya pasangan, teman-teman kamu udah punya merit, teman-teman kamu udah nikah, sampai punya anak, ya kamu sendiri belum ngapa-ngapain gitu loh di sini gitu. Di sini dibilang tuh katanya tuh kayak begitu kalau aku lihat gitu. Nah di sini istilahnya ya aku bilang kayak gitu yang aku dapat tuh kayak begitu di sini. Karena kamu di sini orangnya tuh nggak pede ya sama dirinya sendiri gitu istilahnya, udah nggak pede sama dirinya, nggak pede juga istilahnya kalau nanti punya pasangan gitu di sini, kalau bakal nanti punya pasangan gitu. Dan sini pesannya juga bilang cheerfulness gitu di sini, is spring again gitu, the earth is like a child gitu, bumi itu seperti anak-anak gitu, that no poem by heart. Bagi kalau jadi gini, aku rasa tuh kamu tuh kayak kalau mau cari pasangan ya, itu kamu ada kriterianya gitu di sini. Jadi dia bilang nggak bisa kayak begitu. Memang kita harus punya kriteria gitu pasangan yang seperti apa. Tapi kalau seandainya kamu memang memaksa pasang konsep gitu, kamu udah punya pasangan, lalu udah gitu, entah udah punya pasangan ya. Dan ketika kamu udah punya pasangan, lalu ternyata akhirnya kamu kayak nuntut pasangan kamu harus begini, ternyata dia nggak sesuai gitu, nggak bisa. Ya udah terus akhirnya dia marah, kesel, terus akhirnya pergi ninggalin kamu. Nah itu karena memang sifat kamu itu gitu di situ. Nah memang karena di sini ya that no poems by her, karena memang puisi itu datangnya tuh dari hati gitu di sini. Sama kayak cinta juga, cinta tuh datang dari hati, bukan dari otak yang harus bisa begini gitu. Misalnya tuh kayak begitu harus ini. Ya kalau kamu mau kayak gini kamu kan jadi bos aja gitu, jangan kamu cari pasangan gitu di situ. Kalau misalnya kamu mau karena pasangan itu datangnya dari hati gitu di situ, bukan dari bos. Karena memang cinta itu kan kayak melihat, kamu tuh kayak harus entah apa ya, kamu tuh harus belajar bagaimana caranya mencintai orang dan juga mencintai diri kamu sendiri gitu di sini. Karena memang di sini kamu ada masalah tentang hal itu deh di sini, kartu ini dibilang kayak begitu ya. Mungkin agak kasar ya kata-katanya gitu, mungkin trigger kamu juga, tapi di sini aku merasa tuh kayak begitu. Kamu kalau misalnya ya memang alasan mengapa kamu masih single itu karena kamu banyak menuntut di sini, kamu gak mau terbuka sama orang, kamu fokus sama diri kamu sendiri gitu, cenderung egois sih aku dapat gitu. Tapi di sini dibilang kalau kamu mau punya pasangan itu datang dari hati gitu. Karena memang istilahnya tuh kalau kamu mencintai seseorang tuh kamu mencintai juga kekurangannya kayak begitu. Tapi kalau kamu istilahnya mencintai kelebihannya, membenci kekurangannya, itu namanya bukan cinta. Dan kamu berusaha merubah dia, itu namanya bukan cinta. Tapi cinta itu datangnya dari hati, mencintai kelebihannya dan juga kekurangannya kayak gitu. Enggak berusaha, enggak berubah, enggak memaksa atau merubah orangnya seperti apa yang kamu mau, tapi kamu menerima orangnya seperti apapun itu dia kayak gitu loh di sini. Kayak gitu, itu sih sebenarnya harus kamu pelajarin ya di sini kalau untuk kamu, biar kamu dapat pasangan itu ya. Tapi kalau kamu nggak dapat itu juga, kamu nggak akan pernah dapat ya di sini. Karena memang di sini juga ada dua outlet, aku rasa kamu akan nggak mau ketemu sampai 2, 3, sampai 10 orang pun juga hasilnya itu seperti ini. Jadi kamu di sini untuk minta untuk forgiving dan learning di sini, aku itu bilang seperti itu, dan believe in yourself. Oke, kayaknya cuma itu aja sih yang aku dapat dari readingan kamu. Mudah-mudahan sesuai dengan keadaan kamu. Dan jika kamu suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga sharing ke teman-teman kamu, siapa tahu teman-teman juga butuh informasi seperti ini.
lagi di episode berikutnya. Dah. Hello first, buat kamu yang memilih kerang dengan bentuk seperti ini, makanya jadi bacaan kamu ya. Kondisi percintaan kamu seperti apa sih? Yang pertama, kamu memiliki to deception. Someone is wearing a false self-nice in this relationship. Ada muka topeng nih di sini, gitu. Hati-hati ya. Seseorang menggunakan topeng dalam satu buah hubungan. Oke. Lalu di sini kamu memiliki kartu protection, call back your power, cut the cord, soul, let it fall. Oke. Tapi kamu diproteksi loh. Lalu sini ada kartu it's time to release negativity from Scorpio. Oke. Lalu count spirit, know your worth. Mengetahui kelebihanmu. Lalu kamu ada kartu the star, Queen of Wands, dan Four of Wands. Ya, aku rasa di sini ya untuk hubungan percintaan kamu di sini tuh istilahnya tuh sebenarnya gini, dengan kata the star, Queen of Wands dan juga Four of Wands, banyak loh yang pengen istilahnya tuh jadiin kamu pasangannya gitu di sini. Kamu tuh mungkin cukup populer ya di sini dengan kata the star, cukup populer untuk dikenal banyak orang di sini dengan kata the star, atau mungkin banyak juga orang istilahnya tuh mendambakan kamu, mengingat kamu gitu di sini buat jadi pasangannya. Kenapa? Karena kamu tuh orangnya seperti Queen of Wands. Queen of Wands tuh orangnya tuh yang pede, orangnya juga istilahnya tuh kayak cukup charming ya gitu istilahnya tuh kayak begitu, bagaimana dia cara berbicara, bagaimana dia kayak punya ciri khas sendiri gitu loh di sini. Kalau Queen of Wands tuh seperti itu, yang dimana tuh kayak ciri khasnya tuh kayak sangat hot banget gitu di sini. Agak sedikit agak hot gitu di sini, dan banyak misalnya tuh mau menjadikan dia tuh sebagai pasangannya gitu di sini. Mungkin kamu orangnya seperti itu, tapi kamu di sini harus hati-hati ya gitu. Kamu harus menyadari bobot kamu itu ya di sini, bahwa kamu tuh orangnya tuh cukup populer, didambakan banyak orang juga, dan banyak orang bisa pengen banget ngadepin kamu gitu. Tapi di sini ada juga beberapa orang yang istilahnya itu terlalu low gitu, istilahnya itu kayak terlalu rendahan gitu. Dia menggunakan topeng gitu untuk dapetin kamu loh di sini. Hati-hati, bisa jadi orang itu berzodiak Scorpio, kamu berhubungan dengan seseorang berzodiak Scorpio, atau kamu memang berzodiak Scorpio di sini. Jadi itu kamu harus hati-hati di sini ya. Karena kamu harus paham. Jadi kamu memang lagi single nih di sini kan, di sini bilang kamu single. Itu ada pesan pertama yang aku dapat ya, kamu single, tapi kamu itu disukain banyak orang, diminatin banyak orang. Kamu disukain banyak orang, diminatin banyak orang, dan banyak juga orang yang saya tuh mau memberikan penawaran cintanya ke kamu. Tapi di sini kamu harus hati-hati gitu. Kamu jangan sampai salah milih orang gitu di sini. Karena banyak juga orang yang istilahnya tahu bobot kamu seperti ini gitu. Tapi dia tuh istilahnya tuh berusaha dapetin dengan cara deception. Deception itu dengan menggunakan topeng gitu. Bisa jadi dengan istilahnya janji palsu, atau bisa juga dengan istilahnya kayak kayak gue janji lu ini deh gitu, tapi nyatanya nggak ada gitu istilahnya. Kamu harus hati-hati dengan orang seperti itu deh gitu. Tapi di sini ada kartu protection, jangan kamu nggak usah perlu takut, kamu nanti akan diproteksi banget kok sama orang-orang seperti ini gitu. Nanti orang-orang seperti ini juga akan hilang sendiri. Lalu di sini juga ada kartu is time to release negativity from in Scorpio. Aku rasa kamu juga Scorpio, atau kamu berhubungan dengan orang seperti Scorpio itu. Nah itu juga atau kalau saya dengan kartu release negativity juga saatnya deh kamu tinggalin deh orang-orang yang seperti itu gitu istilahnya gitu ya. Orang-orang yang seperti itu kamu tinggalin deh gitu di sini. Kamu menyadari bahwa itu kamu itu punya kelebihan. Know your worth itu misalnya ketahui kelebihanmu, ketahui kebanggaan kamu atau worthnya kamu gitu loh di sini. Yang jelas di sini misalnya kamu tuh punya bobot seperti ini. Itu pesan yang pertama ya. Atau pesan yang kedua di sini adalah mungkin kamu menyadari, kalau tadi pesan pertama kamu orangnya nggak sadar gitu, kalau kamu tuh cukup populer, diminati banyak orang, dan banyak banget istilahnya yang ngerebutin kamu buat jadi pasangan itu. Tapi ada juga orang istilahnya tuh kayak mendapetin kamu, tapi caranya tuh dengan cara yang kasih janji-janji palsu, yang gitu di sini. Tapi kamu nggak usah khawatir sama orang itu, karena kamu punya banyak proteksi sih di sini gitu. Entah mungkin teman-teman kamu akan proteksi
kamu atau apa namanya keluarga kamu atau siapapun yang akan memproteksi kamu dari orang-orang seperti ini gitu. Itu kayak begitu. Atau yang kedua, kalau kamu udah menyadari ini, itu tadi kan tidak menyadari kan, tapi yang kedua kalau kamu nggak menyadari kalau kamu itu adalah the star, queen of wands, dan juga istilahnya banyak yang saya menyukai kamu dan juga mau jadi pasangan kamu, itu adalah coba deh kamu jangan apa namanya, di sini ada kayak deception, itu aku rasa tuh kayak entah itu kamu tuh kayak mungkin kayak pakai deception gitu di sini, karena di sini ya ada kartu apa sih namanya, aku rasa tuh kayak iya sebenarnya kamu nggak menyadari gitu, kamu kayak apa sih namanya kayak kenapa kamu nggak menyadari itu, karena memang ada orang yang tuh kayak berusaha membisikkan sesuatu bahwa kamu tuh orang yang berharga, kamu pantas tuh begini, kamu pantas tuh begitu, ya padahal sebenarnya enggak, salah di luar lain gitu. Kalau kamu keluar dari orang itu, kamu bisa ketemu yang baik lagi gitu di sini. Nah seperti itu gitu, karena juga dengan kartu ini ada semacam topeng gitu ya, misalnya tuh kayak apa namanya disembunyikan gitu loh di situ. Nah, aku rasa seperti itu gitu. Jadi kalau kamu menyadari kelebihan kamu harus hati-hati ya. Ada orang istilahnya tuh kayak berusaha buat dapetin kamu, tapi caranya dia itu buruk gitu istilahnya. Dengan membohongin kamu, memanipulasi kamu, dan dia akhirnya bisa dapetin kamu kayak gitu. Dengan mudah, dengan murah kali gitu istilahnya tuh kayak gitu. Tapi kalau seandainya kamu atau mungkin dia cuma manfaatin kamu doang gitu, karena memang kamu punya tubuh yang menarik gitu, karena Queen of Wands tuh bisa punya fisikal tuh menarik loh gitu. King atau King of Wands pasti punya bentuk fisik ataupun menarik gitu, mungkin dia cuma mau bentuk fisiknya pengen fisik kamu doang gitu, udah seperti vibe seperti itu gitu di sini kan. Apalagi kalau di sini kan juga seperti itu kan lebih ke sexuality ya gitu, jadi kamu orangnya terlihat sangat menarik dari mata seperti itu gitu, misalnya pasangan seperti itu gitu. Nah tapi kamu harus hati-hati ya, karena memang dia deketin kamu cuma untuk dapetin hal seperti itu doang gitu. Itu yang satu gitu. Tapi kalau kamu nggak menyadari itu gitu istilahnya ya, kamu nggak tahu kalau kamu adalah besar, kamu adalah benar-benar juga berofon. Di sini aku rasa tuh kayak jangan dengerin kata orang gitu, karena ada orang juga yang mungkin jealous atau nggak suka sama kamu kan. Di sini ada kartu know your worth. Know your worth itu istilahnya itu sebagai kartu saran loh gitu. Sarannya itu know your worth. Know your worth adalah ketahui kelebihanmu, sadari apa namanya sadari kelebihanmu, sadari kemampuanmu gitu loh di sini. Nah di sini kamu tuh nggak menyadari itu loh. Aku rasa tuh seperti itu gitu. Nah karena kenapa kamu nggak menyadari itu, karena ada orang yang memakai topeng yang berusaha ngejatuhin kamu, mungkin berusaha membuat kamu tidak terlihat seperti Queen of Wands atau The Star, yang agar dia bisa memperoleh kamu dengan cara yang mudah dan juga cara yang rendahan juga kayak gitu di sini. Kayak begitu, jangan sampai kamu hamil duluan kalau sebelum dinikahin sama dia gitu. Jadi istilahnya kayak kamu yang istilahnya tuh kayak kalau kamu perempuan ya, jangan sampai kamu tuh kayak apa namanya tuh kayak apa meminta-minta atau ngemis-ngemis buat dinikahin sama dia karena kamu udah keburu hamil duluan sama dia gitu. Jangan sampai ya di sini tuh kayak begitu, karena kalau dia ngelakuin cara seperti itu kayak cara murahan banget gitu di sini, katanya tuh bilang kayak gitu. Tapi kamu gak usah khawatir, karena di sini ada kata protection, kamu akan diproteksi banget dari orang seperti ini. Kemudian nanti teman kamu akan ngasih saran bahwa enggak, kamu nggak orangnya kayak begitu gitu, kayaknya kamu di sini agak sedikit beruntung gitu, karena memang di sini ada protection. Mungkin nanti teman-teman kamu akan bilang enggak, kamu nggak kayak begitu kok orangnya gitu, enggak dia tuh orangnya tuh kayak gitu kan gini-gini gitu. Di sana tuh kayak begitu di sini. Yang intinya tuh dia bisa dengan kartu sarannya know your worth bisa membuat kalau kamu seperti Queen of Wands lagi, bisa lebih pede lagi, lebih confidence lagi gitu. Jadi di sini aku rasa alasan kenapa kamu single di sini adalah karena memang kamu itu apa namanya dikelilingi oleh orang-orang yang cukup deception gitu istilahnya, tidak menunjukkan siapa dirinya dia, alasan dia kenapa dia mau nyamperin kamu itu apa, lalu mengapa dia mau sama kamu itu kamu nggak tahu gitu, kamu nggak jelas gitu di sini. Yang jelas di sini istilahnya dia melihat sesuatu yang lebih dari kamu, dia juga nggak pede buat dapetin kamu gitu, karena kamu seperti The Star gitu istilahnya cukup sulit kan. Memang di satu apa sih bintang itu adanya di mana, di langit gitu, sulit kan untuk didapatnya gitu istilahnya. Mungkin kayak begitu, tapi dia menggunakan deception agar kamu tuh kayak mudah didapatnya gitu loh di sini. Makanya di sini sarannya itu adalah ketahui apa kelebihanmu, ketahui apa namanya worth kamu gitu. Worth itu apa ya, aku lupa ya di bahasa Indonesia itu worth itu apa ya, apa
sesuatu yang berharga gitu loh. Kamu kalau kamu tuh berharga gitu di sini. Tapi kamu nggak usah khawatir, teman-teman kamu atau keluarga kamu atau siapapun itu nanti kamu akan diproteksi banget gitu dari orang-orang yang penuh deception ini gitu. Jadi kenapa kamu masih single? Karena memang kamu belum melihat diri kamu seperti the star, queen of one, dan juga four of one, yang dimana kamu tuh kayak diidolakan atau kamu didamba-dambakan atau diimpikan oleh banyak orang. Lalu juga dengan queen of one, kamu tuh orangnya pede dengan diri kamu sendiri dan keunikan kamu sendiri. Dan juga four of one itu kayak bisa untuk menjalin sebuah rumah tangga atau koneksi yang cukup solid juga dengan seseorang gitu di sini. Nah jadi kayak alasan kenapa kamu single karena memang kamu nggak melihat itu gitu. Karena kamu selalu dikelilingi orang-orang di section ini gitu. Cuma masalah kamu dilindungi gitu, entah dari teman kamu, keluarga kamu, atau mungkin kamu juga punya malaikat spirit dan yang melindungi kamu dari orang-orang di section ini gitu, yang berusaha buat kamu tuh tidak melihat sesuatu yang berharga dari diri kamu. Makanya kamu di sini masih single terus-terusan ya di situ. Lalu saran terakhir aku mau memberikan violet, faithfulness dan modesty. Modesty is a shining light that prepares the mind to receive knowledge and heart for truth. Oke. Nah, makanya tadi aku bilang kan di sini istilahnya itu kayak ada kata-kata yang mengatakan bahwa di sini ada the mind to receive knowledge gitu. Pikiran menerima ilmu gitu, dan the heart for truth gitu. Nah, aku strong banget kamu tuh kayak dikelilingi orang-orang yang bisa topeng loh di sini, muka dua, yang sebenarnya dia tahu kamu tuh punya bobot yang wow, tapi dia tuh kayak susah buat dapetin kamu. Akhirnya dia mau coba cara dapetin kamu dengan cara yang buruk gitu, dengan cara istilahnya tuh cukup manipulasi banget, PHP banget gitu, yang istilahnya tuh kayak kamu akan diproteksi dari orang seperti kamu masih single gitu, dan kamu juga belum bisa melihat diri kamu seperti ini kan. Ya kan itu juga satu faithfulness seperti itu, tapi yakin gitu. Bisa juga yakin dengan siapa? Yakin dengan diri kamu gitu, bahwa kamu itu orangnya tuh shining, dan kamu juga istilahnya tuh kayak seperti the star gitu di sini. Kamu itu bilang seperti itu. Yang makanya aku bilang the mind to receive knowledge, pikiran menerima ilmu gitu. Kalau rasa tuh maksudnya di sini adalah kamu tuh kayak mendengarkan opini orang atau pendapat orang, ya dimana tuh pendapat itu palsu, opininya palsu gitu di sini, karena dia berusaha buat kamu tuh nggak seperti queen of one dan juga the star gitu, yang dimana tuh bisa menjalin hubungan cukup solid gitu loh di sini. Nah itulah alasan kenapa kamu masih single saat ini loh di sini. Nah jadi tapi kamu nggak perlu khawatir, karena walaupun kamu single kamu tetap diproteksi, karena siapapun nanti yang deketin kamu itu pasti entah mungkin nanti kalau jadi kamu ikutin aja ya kata hati kamu deh di sini. Karena ada kata proteksi ini aku rasa entah itu orang-orang di sekitaran kamu, teman-teman kamu, keluarga kamu, atau mungkin kamu punya spirit guide juga, karena memang semua orang juga pasti punya spirit guide kan. Cuma terkadang kita mau dengerin kata spirit guide kita atau enggak, itu kan masalahnya kita gitu di sini. Cuma kalau kamu mau mendengarkan itu gitu, terkadang kamu juga diproteksi kok dari orang-orang macam-macam ini gitu, yang mukanya topeng, terus juga cuma bisanya tuh ngejatoin dan ngerendahin biar bisa dapat kamu dengan cara yang mudah. Padahal sebenarnya kamu bisa dapat kamu tuh mahal loh harganya gitu loh di sini, berharga loh di sini harganya itu kayak gitu. Nah kayak gitu aja sih, makanya di sini kayak universe pengen kamu tuh single dulu sebelum kamu melihat diri kamu seperti ini. Pada akhirnya kamu bisa bertemu dengan orang yang tepat itu. Itu alasannya kenapa kamu single seperti itu ya. Oke, kayaknya cuma itu aja yang bisa aku dapat. Jika kamu suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kamu supaya kamu butuh informasi seperti ini juga. Lalu pesan terakhir dari aku, keep loving karena loving people love others. Jumpa lagi di episode berikutnya. Dah. Hai lovers, buat kamu yang memilih kerang dengan bentuk seperti ini, makanya jadi diri kamu ya. Yang pertama, kamu memiliki kartu attraction. You attract romantic love by enjoying this moment. Oke. Lalu berikutnya kamu memiliki kartu Kim Rama. Where are you being called to journey to? Oke. Lalu berikutnya kamu memiliki kartu
life is spending up unlock spirit. Oke. Lalu berikutnya kamu memiliki kartu communication is key, new moon in Gemini. Oke. Lalu dari kartu tarot kamu memiliki kartu the fool in reverse, king of pentacle in reverse, dan the world. Oke. Strong banget. Bisa jadi yang memilih pal ini adalah orang-orang yang berzodiak Gemini. Kalau aku mau cerita juga, aku juga zodiaknya Gemini. Ada beberapa juga reader aku juga sesuai juga sama orang-orang yang zodiaknya juga Gemini gitu di sini. Tapi di sini siapapun itu ya, mungkin kamu berhubungan dengan seorang berzodiak Gemini atau kamu juga memang yang Gemini gitu di sini. Tapi di sini karena ini satu vibe sih ya sama aku gitu. Karena di sini ya, aku mau bilang kamu yang memilih pal ini, alasan kenapa kamu single di sini adalah karena sebenarnya orang tuh nggak ada yang berani deketin kamu loh. Kenapa orang nggak ada yang berani? Kan di sini ada dokter itu pasarnya apa? Banyak orang tuh mau deketin kamu, mau ada dalam lingkungan kamu, tapi dia nggak berani deketin kamu gitu. Nah, nggak tuh attraction ini ada tulisannya you are attract romantic love by enjoying this moment fully. Ini sebenarnya banyak orang tertarik sama kamu, banyak orang yang satu pengen jalin koneksi sama kamu, banyak orang yang satu pengen dekat sama kamu. Tapi dengan kartu King of Pentacle ini orang tersebut tuh kayak takut kalau seandainya kalau gue deketin dia nggak sesuai harapan, kamu cut mereka, kamu nggak mau berhubungan dengan mereka, kamu nggak mau bertemu lagi dengan mereka kayak gitu. Sedangkan mereka tuh pengen banget tuh ada kamu dalam hidup mereka, pengen banget ada kamu dalam lingkungan mereka kayak gitu loh di sini. Nah jadi istilahnya dia kayak mau deketin kamu tapi nggak berani karena dia takut misalnya nggak sesuai dengan harapan kamu. Karena di sini ada kata King of Pentacle in reverse, kayak istilahnya itu kayak nggak sesuai dengan harapan atau nggak mungkin kamu punya ekspektasi untuk harus orangnya tuh pakainya tuh bagus, punya barang mewah atau punya apa gitu di sini. Tapi kalau misalnya dia nggak sebagus yang kamu pikir, nggak semewah yang kamu kira gitu, kamu langsung nggak berminat. Nah sedangkan dia tuh pengen banget loh deket sama kamu atau koneksi sama kamu loh di sini katanya tuh bilang itu kata Jowo di sini. Ya, karena memang kamu orangnya cukup menarik ya, cukup attraction di sini karena memang kamu memiliki banyak pengalaman mungkin gitu. Mereka tertarik dengan pengalaman kamu, pengetahuan kamu gitu. Mungkin juga beberapa ada yang sering memakai barang-barang yang cukup bagus ya di mata mereka. Jadi istilahnya kamu cukup fashion gitu di sini gitu. Kamu cukup terkenal fashion kamu yang pokoknya jelas kamu cukup menarik nih di sini. Istilahnya itu kayak gitu. Lalu di sini kata Imrama, where are you being called to journey to? Sama life is ending up ya, kayak tadi aku bilang gitu. Alasan kenapa kamu single sebenarnya banyak loh yang mau deket sama kamu di sini karena memang kamu cukup menarik di sini orangnya. Tapi mereka takut ketika mereka deketin kamu dan ternyata orang itu nggak sesuai dengan harapan kamu langsung cut dia, langsung ending dia, langsung udah gue nggak tertarik sama nih orang, udah bukan tipe gue gitu di sini. Udah gue nggak berminat sama nih orang, ini nggak seperti checklist gue gitu di sini. Udah gue selesain aja gitu di sini. Nah kayak begitu karena sebenarnya harapannya dia adalah life is spending up. Life is spending up itu artinya apa sih Kak? Artinya adalah hidup itu terus berjalan gitu di sini. Nah dia pengen itu terus berjalan, terus pengen lanjut, terus kayak begitu loh. Nggak istilahnya tuh kayak ya nggak sesuai gitu ya, dia nggak mau istilahnya sampai ya gue ditolak gara-gara nggak sesuai harapannya dia. Nah itu mungkin dia akan sakit hati banget di sini. Nah itu kayak begitu. Cuma dengan kartu communication is key, mungkin banyak juga mau jalanin koneksi sama kamu atau berkomunikasi sama kamu di sini. Kamu tuh orangnya cukup atraktif loh gitu. Atraktif cukup menarik gitu loh di sini kartunya. Dan Imrama pun juga sebenarnya mereka tuh sebenarnya juga bertanya-tanya gitu, kriteria kamu tuh seperti apa sih gitu loh di sini. Kalau aku rasa seperti itu ya kalau dari sisi orangnya. Tapi kalau dari segi kamu, kenapa kamu masih single? Karena memang kamu masih istilahnya tuh masih kamu menyadari ya sih dari kamu tuh orangnya atraktif gitu. Kamu menyadari bahwa yes aku tuh orangnya tuh atraktif banget, aku orangnya tuh ini banget gitu. Tapi istilahnya untuk jalin suatu koneksi gitu atau buat satu koneksi, kamu tuh pengen koneksinya tuh yang
jangka panjang gitu di sini, bukan jangka pendek yang cuma kenal sekali terus udah gitu udah gitu, tapi jangka panjang. Buat jangka panjang ini ada kata the world sama licensed medical population itu kayak long term ya gitu, berjangka panjang, bukan istilahnya itu kayak ya sebulan 2 bulan udah bubar gitu, istilahnya itu kayak begitu. Nah dalam rangka hal itu kamu tuh kayak pengen mencari seseorang seperti King of Pentacle gitu loh di sini. Kamu nggak mau mencari seseorang yang istilahnya tuh kayak orangnya tuh gampang marah, karena King of Pentacle itu ya, itu orangnya tuh yang karena King of Pentacle itu orangnya tuh ini grounded itu orangnya tuh sabar, orangnya tuh apa ya, sabar sih gitu, nggak mau yang ketemunya tuh marah-marah terus ini terus gitu. Nah kalau kamu yang ketemu sama orang itu kamu jadi malu sendiri kan gitu, karena memang satu vibe gitu loh di sini sama aku. Oh iya, buat yang memilih file ini gitu, aku boleh dong kenalan gitu, karena kamu punya banyak fans loh. Aku rasa di sini banyak banget loh fans kamu gitu, mau fans sama kamu, suka sama kamu, mau tahu deh kira-kira yang memilih file ini tuh seberapa minatnya sih kamu gitu. Ya jadi istilahnya tuh di sini apa, kamu tuh ini loh orangnya tuh, karena kamu maunya jangka panjang, kamu tuh pengennya tuh seperti mencari pasangan seperti King of Pentacle, orangnya tuh sabar, nggak banyak emosian. Mungkin juga kamu pengen cari yang duitnya banyak juga gitu, apa namanya, tapi di sini dibilang kamu juga harus solid juga di sini dibilang gitu. Kalau kamu mau cari pasangan yang seperti itu, kamu juga harus seperti itu juga sih di sini dibilang. Kamu bisa mau punya pasangan yang berkelas gitu. Tapi kalau kamu nggak berkelas, gimana kamu bisa ketemu? Misalnya gitu, kamu mau cari pasangan tuh yang pokoknya berkelas lah gitu di sini. Tapi kalau kamu nggak berkelas, ya gimana kamu bisa ketemu sama dia lah gitu kan di sini. Terus kamu nggak punya pasangan yang apa namanya mewah. Kalau kamu istilahnya cuma ngirit-ngirit, gimana bisa ketemu sama dia gitu di sini. Kayak gitu loh di sini, kata itu bilang kayak begitu. Nah di sini juga ada kata Irmama, where are you being called to journey, itu juga sini ada sama sih yang pendapat yang pertama adalah kamu benar juga masih bingung sih ya gitu, kira-kira pasangan seperti apa sih yang kamu mau, karena kamu maunya jangka panjang ya, kamu cuma mau itu jangka panjang kayak gitu. Iya, aku mau pasangan jangka panjang, yang serius, yang solid, yang loyal gitu kayak seperti King of Pentacle gitu kan di sini. Cuma di sini kamu belum tahu orangnya seperti apa, karakternya seperti apa, kelakuannya seperti apa gitu di sini. Kamu masih bingung gitu di sini. Kamu masih belum menentukan pilihan itu gitu di sini. Karena di sini kalau kamu bilang aku maunya tuh orangnya itu bisa buat jangka panjang gitu. Orangnya mungkin itu solid gitu. Orangnya solid itu kerjaannya tuh udah mantep gitu istilahnya. Terus orangnya loyal berarti orangnya itu setia ya gitu. Terus orangnya juga apa namanya solid, loyal dan juga sabar gitu di sini. Pertanyaannya, berapa juta orang yang seperti itu gitu, yang sabar, yang solid dan juga yang yang sabar, solid dan juga loyal gitu. Berapa juta orang yang punya karakter seperti itu? Banyak kan gitu di sini. Nah kamu kalau misalnya aku rasa ya kamu tuh dipertemukan juga loh dengan orang-orang kayak gitu. Kayak kamu dikasih pilihan loh di sini. Yes, yang ini solid, ini jadi gini. Kriteria kamu itu adalah kamu tuh orang ini tuh orangnya tuh yang sabar, solid dan juga orangnya tuh loyal. Udah seperti King of Pentacle. Karena King of Pentacle tuh orangnya seperti itu karakternya gitu di sini ya. Solid, loyal dan juga sabar gitu di sini. Kamu mau karakter seperti apa? Pertanyaannya berapa banyak orang yang punya seperti itu gitu. Nah aku rasa kamu tuh dipertemukan banyak dengan King of Pentacle gitu. Orang-orang King of Pentacle. Tapi kamu bingung gitu di sini mau milih yang mana. Itu yang satu ya aku dapat. Kamu bingung mau milih yang mana gitu. Yang ini solid, sabar, ada keturunan bule gitu. Yang ini solid, sabar, loyal tapi keturunan China gitu. Oh ini solid, loyal, sabar, dia ada keturunan apa gitu kan. Saya tuh kayak gitu, oh ya ini gini kan, ini gini gitu. Saya kamu jadi bingung sendiri gitu. Karena memang kamu belum nentuin gitu. Kamu maunya yang kayak seperti apa sih gitu loh di sini. Karena memang di sini kamu dapat nih nanti isi yang seperti ini. Karena kamu mencarinya seperti ini kan. Tapi orang seperti itu ada lumayan banyak gitu di sini. Lalu yang kedua di sini adalah kamu pertama belum tahu ya seperti apa. Yang kedua, kalau kayak kamu dikasih pilihan tapi kamu bingung mau milih yang mana. Atau yang kedua, kamu nggak tahu yang seperti apa sih yang kamu mau gitu loh. Kamu cuma kriterianya tuh pas seperti King of Pentacle deh gitu di sini. Tapi kamu dikasih nih orang memiliki kriteria seperti King of Pentacle. Tapi kok kamu nggak tahu juga ini yang mana nih yang harus aku pilih gitu loh di sini. Nah karena memang kamu belum nentuin gitu ya. Apa sih yang kamu mau gitu loh di sini.
aku bilang, oh aku mau yang sukses gitu. Banyak gitu orang sukses di bidang olahraga ada, sukses di bidang masak ada, sukses di bidang karir ada, sukses di bidang apapun ada gitu. Nah kamu maunya yang mana nih? Kamu mau istilah pasangan yang karirnya di bidang apa, sukses di bidang apa nih gitu di sini. Nah itu kayak begitu. Terus kamu bilang orangnya loyal, semuanya loyal gitu di sini. Kalau dia orang yang nggak sukses, kalau orang yang sukses pasti loyal gitu di sini. Karena kalau orang yang nggak sukses itu, karena gini ya, kesuksesan, keloyalitasan orang itu bisa dilihat loh dari kesuksesannya gitu. Kalau dia sukses itu tandanya dia loyal gitu di sini. Tapi kalau dia nggak sukses ya berarti dia soalnya itu ada main apa gitu di situ istilahnya. Tapi kita nggak perlu bahas itu ya gitu. Karena memang aku rasa kamu baik itu orangnya sukses dan loyal ya gitu di sini. Nah di sini juga yang the full in reverse, karena memang istilahnya karena kamu belum tahu itunya, belum tahu seperti apa sih ngomong, kamu istilahnya tuh kayak berusaha mencoba gitu loh di sini dengan the full in reverse. Jadi kamu coba-coba, aku coba dengan si A, coba oh iya ini punya karakter seperti tipe gue nih gitu, gue coba dulu gitu di sini. Terus ketemu lagi nih sama si B, aduh ini orang karakternya juga sama nih seperti yang gue harapin gitu, kamu coba lagi gitu di sini. Nah di situ sebenarnya tuh kayak periode kamu singlenya kamu di sini adalah karena memang kamu diminta untuk mengetahui dulu kamu maunya tuh seperti apa sih gitu loh di sini. Kayak gitu loh di sini katanya itu bilang gitu. Iya kamu maunya itu yang long term. Orang-orang nanti deketin kamu terkait lagi kamu PDKT itu mungkin akan menawarkan long term juga buat kamu. Tapi kamu belum tahu ini orang kadang cek gini. Kamu mau orang suksesnya olahraga. Pasti kamu kalau misalnya ini orang sukses nih tapi sukses di olahraga gitu. Pasti kamu diajak olahraga terus makan yang sehat terus kayak gitu sama dia. Oh iya ini sukses nih, sukses di bidang karir gitu. Kalau kamu sama dia pasti kamu harus karir yang bagus juga, ini juga yang bagus gitu. Oh dia sukses juga nih, sukses di bidang apa gitu, bisnis gitu. Bisnisnya tuh kuliner mungkin di sini. Ya kamu juga pasti gitu makan terus diajak ini. Nah kamu belum tahu nih nentuin gitu. Kamu mau yang sukses tapi suksesnya yang mana? Ke arah yang lebih olahraga kah? Punya bisnis kah atau apa? Karena nanti kalau kamu milih punya bisnis itu akan hidupnya akan berbeda dengan orang yang punya sukses di bidang olahraga dan juga sukses di bidang karir gitu, misalnya kayak entertainment apa segala macam gitu. Atau kalau milih orang yang sukses di bidang karir, kamu hidupnya juga akan berbeda dengan orang yang sukses di bidang olahraga sama orang yang itu gitu loh di sini. Katanya itu dibilang begitu. Makanya di sini kamu masih single gitu karena kamu masih belum nentuin pilihan gitu. Kamu tuh udah punya kriteria seperti King of Pentacle deh gitu. Cuma masalahnya berapa banyak orang yang punya kriteria seperti King of Pentacle gitu loh di sini. Nah kuncinya adalah komunikasi gitu, ngobrol deh gitu. Coba kamu ngobrol sama orang yang atlet gitu yang jago olahraga gitu, selain itu kayak gitu sukses di olahraga gitu. Kamu coba ngobrol sama dia gitu, kira-kira enak nggak PDKT gitu, kasar kalau sih udah gitu PDKT ya kamu penting banget PDKT gitu sama dia gitu. Oh ternyata itu kayak begini gitu, kayak misalnya tuh kamu tuh diminta untuk cicipin loh gitu. Antara aku dan bersama kita harus mencicipi dulu gitu loh maksudnya sebelum akhirnya kamu bisa mengambil keputusan bahwa ini loh yang mau aku gitu. Karena memang aku dapat saat itu kamu tuh orangnya atraktif banget, saking atraktifnya seorang bos pun atau seorang yang punya posisi pun akan deket buat atau nyamperin kamu gitu, istilahnya kayak begitu. Atau mungkin orang yang sukses pun itu juga pasti akan deket nyamperin kamu juga gitu, karena kamu punya atraktif yang luar biasa banget gitu di sini. Cukup atraktif banget kalau kamu merasa tuh kayak begitu, cukup bahkan ada beberapa juga yang mungkin bisa manjain kamu juga gitu di sini. Jadi kamu cukup ya udahlah yang kerja gua aja, lu cukup ini aja gitu di sini. Bisa saya pakai itu juga gitu. Karena memang kamu cukup atraktif orangnya kayak gitu ya. Karena memang atraktifnya kamu itu seperti menarik orang-orang sukses buat deketin kamu gitu. Ke orang-orang sukses buat deketin kamu. Karena di sini ada lagi mau penting ke orang sukses loh gitu. Yang punya duit intinya itu seperti itu gitu. Nah cuma kamu tuh belum tahu gitu orang sukses seperti apa yang kamu mau gitu di sini. Karena kalau kamu mau sukses di bidang olahraga, kamu bisa belajar olahraga terus terusan. Kamu kalau suksesnya di bidang makanan, kuliner gitu, kamu pasti belajar makan terus diajak ini terus. Kalau suksesnya di bidang karir atau politik, kamu diajak buat misalnya tuh konferensi di sini, ketemu sama orang ini, begini juga kayak gitu. Kamu belum tahu gitu kira-kira tuh seperti apa sih yang kamu mau gitu loh di sini. Nah makanya sih kamu cicipin gitu satu-satu, coba deketin si A
gitu, coba dapetin si B, dapetin si C. Nah sampai pada akhirnya kamu tahu, oh ini loh yang aku mau gitu di situ. Aku rasa itu seperti itu sih Kak Pris gitu. Cuma intinya adalah komunikasi. Kan komunikasi di sini adalah aku rasa tuh PDKT, coba PDKT dulu gitu, atau kenalan dulu deh gitu. Karena kamu kayak aduh kamu mau bingung sendiri karena memang aku rasa kamu dikasih pilihan nih di sini. Tim Rama di sini aku rasa kamu dikasih pilihan, cuma kamu bingung gimana ya caranya gitu. Aku maunya itu yang jelas, aku maunya ini nih, loyal, solid, dan juga sabar gitu istilahnya. Dia dapat nih orangnya nih, tapi banyak gitu, ada A B C D gitu. Si A bidang A, B bidang B, C bidang C, D bidang D gitu. Kamu bingung gitu di sini mau milih yang mana. Jadi intinya adalah PDKT aja dulu, kenalan dulu aja gitu kan, kamu tahu yang mana istilahnya, oh yang ini nih gitu. Makanya pada akhirnya life is standing up sama the world juga istilahnya, jadi akhirnya apa, long term, jangka panjang gitu. Di sini nggak istilah itu kayak ya apa gimana gitu. Lalu terlasan terakhir di sini ada kata false indigo, immersion and intuition. When you reach the end of what you should know, you will be at the beginning of what you should sense. Yang artinya apa? Ketika sebuah akhir datang, kamu akan tahu seperti sebuah beginning, awal baru itu akan dimulai gitu. Strong banget. Ya makanya gunain intuisi kamu deh. Kayak tadi aku bilang, ketika sebuah akhir itu akan datang, kamu akan menyadari ada sebuah hal baru itu akan dimulai gitu di sini. Nah makanya aku di sini aku bilang gitu, mungkin kamu nggak sedikit bingung ya gitu, saat ini mana ya si C gitu di sini, karena misalnya kamu kayak udah pengen lepas masa single kamu gitu di sini, karena di sini strong banget kamu bisa lepas single kan, kamu mau lepas masa single kamu, yes masa single kamu itu akan berakhir. Kamu dikasih pilihan gitu istilahnya, orangnya kamu di sini orangnya cukup strong ya gitu, karena memang Gemini gitu. Gemini itu kalau orang itu kayak agak susah buat ngubah pemikirannya gitu. Di sini kalau dia udah yakin sama satu hal, udah gitu doang gitu. Di sini agak ini ya gitu, karena memang aku juga seorang itu jadi Gemini juga gitu. Nah di sini aku rasa ya kayak ya kamu tuh mau mengakhiri gitu. Aku bilang di pesannya adalah ketika suatu akhir itu akan datang, ketika akhir itu akan menghampiri, ada awal baru yang harusnya kamu udah sadari gitu di sini. Nah makanya aku bilang yang akhir itu apa sih? Masa single kamu, masa lajang kamu. Makanya sih dari kata the world itu kan istilah kamu mau mulai siklus yang baru kan gitu. Apa yang mau kamu mulai adalah berpasangan gitu kan di sini. Nah, cuma kamu orangnya agak ngotot gitu. Enggak, aku maunya tuh yang seperti ini gitu di sini. Aku maunya tuh yang seperti King of Pentacles. Orangnya tuh yang misalnya tuh loyal, solid, dan juga sabar gitu. Orangnya tuh seperti itu gitu. Pertanyaannya, orang yang punya jiwa King of Pentacles tuh banyak banget di sini. Nah, pertanyaannya adalah kamu milih kamu yang mana gitu di sini. Wow, gitu ya. Ujung-ujungnya ketika kamu udah milih, nah ini loh yang akhirnya tuh bisa buat jangka panjangnya gitu. Jadi kamu nggak salah pilihan. Tapi aku rasa sih pilihan kamu nggak akan salah pilihan. Kenapa? Karena kamu ikutin intuisi kamu gitu. Karena kamu mencoba sama si A, mencoba sama si B, mencoba sama si C, mencoba sama si D, yang pada akhirnya oh iya ini yang gue suka nih gitu. Ya mungkin kayaknya itu aja sih yang aku dapat dari readingan kamu. Kalau kamu suka, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Share juga ke teman-teman kamu. Siapa tahu teman kamu juga suka atau butuh informasi seperti ini. Pesan terakhir dari aku, keep loving, dan loving people, love other. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dah.